Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam materi baru. Tolong Ananda perhatikan penjelasan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa mencatat kembali apa yang sudah dijelaskan ke dalam buku catatannya. Satu hal yang ingin ditegaskan bahwa setiap apa yang Ananda berikan, apakah itu perhatian, tugas, dan lain-lain, itu semuanya ada balasannya, yaitu berupa nilai. Bagi Ananda yang tidak memperhatikan, tidak mau atau tidak acuh sama sekali, insya Allah juga tidak akan ada nilai yang diberikan. Sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, biasanya di supermarket atau mall, ketika belanja dan ketika kita tidak membawa uang tunai, maka sang kasir memberikan alat ini untuk kita melakukan pembayaran secara debit. Dan semua ini itu kita pelajari berhubungan dengan fisika, terutama dalam materi induksi elektromagnetik. Sekarang Anda perhatikan sebuah magnet batang, ya, di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Ini tanda panah ini menandakan bahwa garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini kumparan, ya, lilitan kumparan. Yang ini adalah galvanometer. Galvanometer. Apabila magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka bisa Anda lihat jarum pada galvanometer akan menyimpang. Kenapa menyimpang? Ini menjelaskan bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi, ya, ditandai dengan adanya penyimpangan jarum ini pada suatu penghantar. Penghantarnya ini, ya, penghantar kumparan ini akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Ada beberapa cara menimbulkan GGL induksi. Yang pertama, ya, memasukkan magnet batang ke dalam kumparan. Ya. Kemudian yang kedua, memutar batang magnet di depan kumparan, menggerakkan magnet masuk keluar kumparan dan memutar magnet di depan kumparan. Cara yang ketiga, memutus arus pada kumparan primer. Ini kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder, ya, memutus arus. Sana Anda lihat, ya, ini nampak arusnya tersambung ini. Kemudian ketika saklar ini diputus, maka jarum ini akan menyimpang, ya. Saklarnya putus, ini menyimpang. Jarum pada galvanometer menyimpang. Ini menandakan bahwa ketika kumparan DC ini diputus arusnya, di sini ada GGL induksi. Cara terakhir, mengalirkan arus listrik bolak-balik. Ini, ya, AC ini tanda arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Sekarang kita lihat penyimpangan jarum pada galvanometer apabila kutub utara bergerak mendekati kumparan. Ketika kutub utara masuk ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah kanan. Dan ketika kutub utara bergerak nanti keluar dari kumparan, kira-kira jarum pada galvanometer akan menyimpang kemana? Sekarang kita lihat, ya, ini magnet batang bergerak keluar dari kumparan. Kita lihat ini jarum pada galvanometer akan menyimpang kemana? Apakah ke kanan atau ke kiri? Ya, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri setelah magnet batang ditarik keluar atau kita keluarkan dari kumparan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Yang pertama, bisa Anda lihat apa perbedaannya. Perbedaannya adalah pada gambar nomor 2 itu lebih cepat, ya, gerakan masuknya magnet batang ke dalam kumparan dibandingkan gambar nomor 1. Ini menandakan bahwa GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan fluks magnet. Ya,
E sebanding dengan delta flux, ya. E sebanding dengan delta flux, ini perubahan flux magnet. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi GGL induksi adalah jumlah lilitan. Bisa Anda lihat 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah lilitan pada gambar yang di bawah ini itu lebih banyak daripada gambar yang di atas. Ini menyebabkan makin banyak lilitannya, berarti GGL induksi makin besar. Akhirnya nilai E sebanding dengan N. GGL induksi sebanding, ini menunjukkan sebanding ya dengan jumlah lilitan. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa GGL induksi dinyatakan dengan persamaan E sama dengan min N delta P atau delta flux per delta T, di mana E ini adalah GGL induksi, satuannya adalah volt, kemudian N ini adalah jumlah lilitan, delta flux ini adalah perubahan flux magnet, delta T adalah perubahan waktu. Sekarang kita lihat di sini ada tanda min. Tanda min ini akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Arah arus listrik induksi. Ya, jadi arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Ya, arah arus ditentukan dengan hukum Lenz. Sedangkan besar GGL induksi itu ditentukan melalui hukum Faraday yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hukum Lenz berbunyi arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan magnet yang ditimbulkannya. Bisa Anda lihat ya, ketika magnet batang masuk ke dalam kumparan, kita ulang lagi ya. Arah arus listrik induksi itu melawan yang arahnya ke atas. Dan ketika keluar juga melawan, ya. Ada perbedaan. Sekarang kita lihat untuk lebih memahami materi yang disampaikan, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah magnet digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 100 lilitan. Berarti 100 lilitan ini adalah N. Dalam waktu 0,04 sekon, delta T 0,04 sekon. Flux magnet yang menembus kumparan berkurang dari 7 kali 10 pangkat min 5 Weber. Berarti ini P1 7 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 Weber. Berapa GGL yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan? E sama dengan min N delta P per delta T. Maka nilai E sama dengan min N, ini nilainya P2 dikurang P1 per delta T. E sama dengan min 100, ini 2 kali 10 pangkat min 5 dikurang 7 kali 10 pangkat min 5 per, ini kita jadikan 4 kali 10 pangkat min 2 ya, 0,04 ini agar lebih mudah. Maka nilai E sama dengan min 100. Ini karena sama-sama pangkat 10 pangkat min 5, ini bisa langsung kita kurangkan. Ini tinggal min 5 kali 10 pangkat 5 min 5 kali 10 pangkat min 5 per 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita sambung ke sini. Maka nilai E sama dengan
min 100 dikali min 5, 10 pangkat min 5, pangkat yang ini kita pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 2, tinggal di bawah 4 ya. Sama dengan ini min dengan ini habis ya, maka nilainya plus, berarti 100 dikali 5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 2, 10 pangkat 4. Bisa kita buat 5/4. Ini 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 5. Maka sama dengan ini 1,25, ini 10 pangkat min 1 atau 0,125 volt. Yang kedua, sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan. Nilai N sama dengan 300 lilitan. Bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber, maka delta P1 itu 3000 Weber, delta P2 itu 1000. Maka delta P itu P2 kurang P1 sebesar min 2000 dalam setiap menit. Berarti T-nya adalah 60 sekon. Satuan yang pakai dalam sekon ya. Tentukan besar GGL induksi. E sama dengan min N delta flux per delta T. Ini min 300, ini min 2000 per 60. Min dengan min ini habis. 3 kali 2 6, 1 2 3 4 5, nolnya 5, 1 2 3 4 5 per 60. Maka nilai E sama dengan, ini bisa kita coret, 6 bagi 6 1, 1 2 3 4. Kita salin lagi volt. Kita lihat GGL listrik akibat berbagai faktor perubahan flux. GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan. Bisa Anda lihat ini sebuah batang yang digerakkan arahnya ke kanan yang berada di dalam medan magnet. Tanda-tanda siang-siang ini berarti berada di dalam medan magnet. Jadi bisa ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Maka yang jempol ini yaitu arah I, yang 4 jari ini merupakan arah B, artinya masuk ke dalam bidang. Tanda X ini artinya masuk ya. Artinya kalau kita lihat di sini layar berarti masuk ke dalam layar. Dan V ini atau gaya Lorentz itu keluar dari telapak tangan ini yang arahnya ke kiri. Itu selalu berlawanan dengan arah gerak dari batang ini yaitu V. Maka nilai GGL induksinya adalah min B dikali L dikali V sin alfa. Perubahan flux magnetik terjadi akibat gerak penghantar PQ ke kanan. Maka timbul gaya Lorentz F ke kiri. Ini kita buat tadi F arahnya ke kiri. Itu bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan untuk melawan arah gerak penghantar. Berdasarkan kaidah tangan kanan, untuk B masuk bidang kertas, ini tandanya X, berarti X ini masuk bidang kertas, dan F ke kiri, maka arus induksi pada kawat PQ adalah dari P ke Q. Ini ya, arahnya ke atas. I-nya berarti arah arus induksi itu dari P ke Q. Arusnya P ke Q. Sesuai dengan arah I ini. Ke atas, berarti dari P ke Q. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Induksi magnetik homogen B sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 Weber per meter kuadrat. Tegak lurus masuk bidang kertas. Kawat PQ dengan panjang L 1 meter, berarti 1 meter ini L, digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukanlah GGL induksi yang timbul pada kawat. E sama dengan min BLV sin alfa. Karena di sini sudah disebutkan tegak lurus, maka nilai sin alfa itu nilainya 1, ya. Min BLV
5 kali 10 pangkat min 2, panjangnya 1 meter. Kecepatan gerak kawat peki ini adalah 10 meter per sekon. Maka nilainya adalah min 5 kali 1 min 5, 10 min 2 kali 10 berarti 10 min 1, atau 0,5 min 0,5 volt. GGL listrik akibat berbagai faktor perubahan fluks. Sekarang kita lihat GGL induksi akibat perubahan sudut antara B. B ini medan magnet yang ditandai dengan tanda silang ini, dan normal bidang kumparan. Ya, tanda omega ini omega ya, dibaca omega. Dibaca omega, yaitu kecepatan sudut putar. Maka yang bentuknya seperti persegi ini itu berputar ya. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat animasi berikut ini. Berarti yang peta ini menandakan ini ya, berputar. Maka untuk mencari GGL induksi bisa digunakan persamaan N dikali A dikali B dikali omega sin omega T. Maka penjelasannya adalah E ini GGL induksi dalam satuan volt, N ini jumlah lilitan kumparan, B ini induksi magnet dalam satuan Tesla atau T, kemudian A luas permukaan bidang dalam satuan meter kuadrat, omega ya dengan W ya, omega, yaitu kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, kemudian T waktu. GGL induksi yang timbul akibat perubahan sudut antara medan magnetik B ya, perubahan sudut antara medan magnetik B dan normal bidang kumparan merupakan prinsip dasar pembuatan generator. Untuk lebih jelasnya pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa dicatat kembali di dalam buku catatannya. Seandainya masih ragu bisa diulang lagi video ini sampai paham. Dan jangan lupa Bapak ingatkan sekali lagi untuk tetap patuh dan taat mengikuti pembelajaran secara daring ini, karena kondisi kita memang seperti ini, maka harus diniatkan dari dalam hati untuk mematuhi peraturan yang ada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.